Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di Komputasi Indonesia, sebuah channel yang membahas komputer, komputasi untuk bangsa Indonesia. Kali ini kita bahas hal yang tidak terlalu berat. Kita akan bahas tentang optimasi. Jadi bagaimana sebuah sistem optimasi. Optimasi adalah sebuah proses untuk mencari kondisi optimum ya. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar di sini, maka ini adalah kondisi minimum, maka ini adalah kondisi maksimum. Nah, kalau misalkan biasanya kita membuat sebuah persamaan numerik, itu ada sebuah kondisi di mana kita mencari akar persamaan. Tapi pada hari ini kita tidak mencari akar persamaan, tapi kita mencari titik optimum gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan secara analitik untuk mencari titik optimum itu kita diferensialkan. Kalau misalkan kita diferensialkan sama dengan 0, maka dia adalah titik puncak, titik optimum. Jadi kalau misalnya ini didiferensialkan, maka nilainya adalah 0 gitu ya, karena delta x nya 0 begitu, jadi delta x gitu ya, jadi delta x dan delta y delta y nya 0 begitu, karena dia lurus, maka 0 dibagi dengan sebuah bilangan pasti 0, sama dengan ini gitu. Jadi nilai puncak-puncak ini kalau misalkan nilai analitiknya kita diferensialkan akan langsung menjadi 0. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan selain dari atau tidak menggunakan secara analitik, kita akan menggunakan secara numerik untuk mencari titik-titik puncak. Oke. Nah, sebenarnya di dalam puncak itu ada puncak lokal dan ada puncak global gitu. Kemudian ada lokal maksimum, ada global minimum gitu ya. Jadi minimum pun ada lokal minimum dan ada global menjadi yang paling di bawah. Kemudian yang di atas juga ada lokal minimum, ada lokal maksimum, ada global maksimum gitu. Jadi tapi pada kasus ini kita akan mencari untuk satu puncak saja gitu. Jadi kalau ada beberapa puncak, kita akan menggunakan metode yang lain. Yang sekarang kita akan mencari apabila dia dalam satu puncak, dan kita tidak akan membahas dua dimensi pada saat ini. Kita akan membahas yang satu dimensi dan satu puncak. Kita akan bahas itu. Salah satu metode yang dipakai adalah metode golden section search. Jadi metode golden section ini adalah metode optimasi, metode yang dipakai untuk mencari titik puncak dan puncak maksimum dan puncak minimum, istilahnya begitu ya. Begitu, jadi mencari lembah dan mencari puncak untuk satu lembah dan satu puncak saja. Jadi kalau misalnya ada beberapa lembah, maka persamaan ini menjadi kesulitan. Jadi memang kalau misalkan kita ingin mendapatkan global dari puncak-puncak yang ada, maka kita akan melakukan proses smoothing. Sebenarnya itu nanti ada sebuah mekanisme tersendiri. Jadi kita anggap ini sudah tersmoothing jika awalnya adalah terjadi adanya puncak-puncak lokal gitu ya. Nah, golden section dimulai dari yang ada di layar ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kurva seperti ini dan ini adalah nilai maksimumnya, maka kita akan punya nilai X awal, kita punya nilai X akhir begitu. Nah, ada sebuah ketentuan bahwa seperti ini ya. Jadi LO dan LL gitu
Jadi di sini ada beberapa ketentuan lah sebenarnya. Sederhananya ini sederhana sekali, begitu sederhana sekali. Jadi ada sebuah pendefinisian bagaimana R itu sama dengan L2 banding 1. L2 itu adalah, jadi kalau misalnya kita bagi dua, begitu, L2 dan L1 yang jumlahnya bisa berbeda-beda, begitu. Jadi L2 dan L1 dibuat beda, maka kita punya konstanta R, begitu, yang nanti konstanta ini dianggap sebagai sebuah konstanta keramat gitu ya. Jadi golden number itu adalah R ini, yang itu adalah perbandingan antara L2 dan L1, begitu. Jadi perumusannya cukup sederhana. Jadi akhirnya didapatkan sebuah perhitungan bahwa R itu 0,61 sekian, begitu. Saya lebih berpikir bahwa R ini adalah bilangan yang membagi gitu ya. Jadi karena R ini adalah L2 per R1, berarti sebenarnya R ini adalah berapa persen sih sebenarnya kita akan membuat sebuah area untuk mencoba melakukan pengecilan area gitu ya. Nanti akan dibahas lebih jauh, tapi intinya di sini di dalam golden section ratio ini, golden section search ini ada bilangan yang disebut dengan bilangan emas ya, golden numbernya itu adalah 0,1. Jadi kalau misalnya kita buat persentase, kita dekati saja dengan 62% gitu. Jadi ini sebenarnya kan 61,8, kita buat 62%. Nah, kalau misalkan kita lebih detailkan lagi gitu, jadi kalau misalkan kita punya kurva merah seperti ini, begitu. Nah, kurva merah ini kita mau mencari nilai puncaknya. Jadi kita mau mencari nilai puncaknya ini, maka langkah yang pertama, sebenarnya ini adalah metode yang sangat sederhana. Langkah yang pertama adalah tentukan X awal dan X akhir. Biasanya X awal dan X akhir ya ujung dengan ujung dari pola yang kita punya, begitu, kurva yang kita punya ujung dengan ujung. Anggap saja ini adalah X awal, anggap saja ini adalah X akhir. Kemudian buat jarak 62% dari X awal. Jadi kita buat garis hijau, yaitu 62% dari X awal. Jadi kalau misalkan ini dengan ini adalah 100%, maka kita membuat garis hijau yaitu 62% dari X awal. Kemudian buat jarak 62% dari X akhir, kita buat jarak 62% dari X akhir, begitu. Jadi karena ini 60 sekian atau lebih dari 60, maka pasti akan ada overlap di sini. X awal dari 62% dari X awal dan 62% dari X akhir, begitu. Nah, kemudian ujung nilai ini masukkan di dalam persamaan fx yang kita punya. Jadi ketika ujungnya ini nanti ditempelin atau dimasukkan di dalam persamaan merah ini, maka ujung ini menjadi titik ini, kemudian ujungnya hijau menjadi titik ini. Jadi kita beristilah ini adalah f biru, ini adalah fungsi karena x nya dimasukkan hijau, begitu gitu ya. Jadi cukup sederhana. Nah, tinggal kemudian dibuat ketentuan. Jika f dari x biru tadi lebih besar daripada f dari x hijau, jadi kalau misalkan ini lebih tinggi daripada ini, maka sekarang x akhirnya pindah ke sini. Jadi sekarang yang dipakai adalah yang blok hijau ini, gitu. Jadi ketika tadi kan 100% di sini, kita sekarang berpikir apakah hijau, apakah merah yang dipakai. Kalau misalkan hijau atau biru yang dipakai. Jadi kalau misalkan hijau, maka X akhirnya bergeser ke sini. Kalau biru, maka X awalnya bergeser di sini. Begitu. Terus nanti dilakukan iterasi sampai mengecil. Jadi misalkan seperti ini, kita lihat kan. Jadi kalau misalkan ini X biru lebih besar daripada X hijau, ini kan X birunya di sini ya, X hijaunya di sini. Maka yang dipakai sekarang rentangnya adalah ini,
rentang hijau sekarang yang dipakai. Jadi rentang hijau yang dipakai. Jadi sekarang X akhirnya pindah ke sini. Begitu. Terus dilakukan iterasi. Gitu ya. Jadi ini adalah iterasi yang kedua. Ini iterasi yang pertama ini menghasilkan bahwa sekarang X awal dan X akhir berubah menjadi X awal dan X akhir ini. Begitu. Itu dilakukan iterasi sampai delta X-nya atau X awal dengan X akhir itu sesuai dengan yang kita tolerir, yang kita anggap. Jadi makin kecil, akhirnya akan sampai pada titik yang paling tertinggi adalah titik puncaknya. Oke, nah bagaimana dengan kalau misalkan titik puncak bawah atau minimum ya, gitu. Jadi algoritma minimum gitu. Jadi kalau algoritma minimum sama, cuma ini dibalik. Maaf ini keliru. Jadi ini algoritma minimum. Jadi sebenarnya semua sama, tinggal itu dibalik. Oke, kita langsung ke coding saja. Yang pertama kita akan membuat coding untuk memastikan bahwa persamaan yang akan kita pakai itu adalah persamaan yang punya maksimum dan persamaan punya minimum. Sekarang kita buat persamaan dengan persamaannya adalah min 5x kuadrat ditambah x min 10. Persamaan ini bisa persamaan apa saja, yang kebetulan sekarang persamaan ini adalah persamaan yang kita pakai. Jadi persamaan ini ketika diplot menjadi kurva seperti ini. Begitu. Nah, ini adalah pernik-pernik dari coding ya. Jadi jumlah biasnya ini adalah 60, delta x-nya di sini adalah 0,5. Selisihnya ini nanti kita akan buat nilai selisih antara x awal dan x akhir. Sekarang x awal dan x akhir selisihnya cukup gede ya, tergantung. Jadi angka 60 ini itu adalah n ya. Angka 60 ini adalah n. Jadi n awal itu 60. Begitu. Nanti bias-biasnya jadi makin kecil begitu. Jadi biasanya 60, terus kemudian delta x-nya itu adalah proses perjalanan x gitu ya. Jadi fn ini berindeks n-nya dari 1 sampai n ini. Kemudian delta x itu adalah dia loncat-loncatnya, ini nilai x. Jadi antara nilai n dengan nilai x pasti beda-beda gitu. Selisih ini jangan sampai selisih ini nanti akan menjadi selisihnya delta x ini gitu ya. Jadi x awal dan x akhir nanti jadi jangan sampai besar-besar gitu, sebaiknya x-nya kecil supaya memang ketika deltanya kecil berarti memang di antara itulah puncaknya begitu. Oke, kita mendapatkan persamaan kurva maksimum apabila fungsinya seperti ini. Nah, kita akan mencoba juga untuk kurva minimum. Kurva minimum ini terjadi ya tinggal persamaan tadi minus sekarang plus gitu ya. Jadi skripnya sama, tinggal kita ganti aja. Alhamdulillah. Begitu. Maaf. Jadi kalau tadi ini minus, sekarang ini plus, maka kurvanya menjadi kurva lembah. Kalau ini tadi ketika minus, kurvanya adalah kurva gunung. Begitu, kurva puncak. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini kita punya while apabila x akhir min awal lebih besar dari jadi selama dia lebih besar daripada selisih, maka dia sampai n while ini muter terus gitu. Jadi ini dipotong. Jadi hijaunya makin kecil begitu ya. Oke. Jadi kita membuat sebuah tongkat biru atau hijau ini dengan jaraknya adalah x akhir min x awal dikalikan 0,62%. Tadi kita sudah sepakat bahwa nilainya golden numbernya itu kan 0,61803 ya. Kita buat 62 saja deh supaya gampang, supaya ngapalkannya juga gampang begitu. Nah, jadi kita buat jaraknya itu adalah
62% dari X awal minus akhir. Jadi kita punya tongkat hijau, kita punya tongkat biru, begitu. Oke. Nah, kemudian kita membuat F hijau. F hijau itu adalah X awal ditambah jarak. Jadi X awalnya kan di sini, ditambah jarak, berarti di sini. Di sini adalah X untuk hijau. Nah, ketika X ini kita masukkan di sini, maka nilai F hijau ini adalah ini. Ini adalah nilai F hijau. Begitu. Nah, kemudian di sisi yang lain untuk tongkat biru ini, kita punya X akhir, X biru. Jadi X ini dengan X ini tidak saling berhubungan ya. X ini adalah X awal X awal plus jarak. Jadi setelah itu kemudian X-nya di sini, maka F hijaunya dapat. Kalau di sini X ini nggak berpengaruh terhadap X ini. Jadi X di sini sebuah bilangan yang hanya mengikuti ini gitu. Jadi X akhir minus jarak. Jadi ini X akhir dikurangi dengan jaraknya, begitu. Jadi X-nya itu ini X di sini. Kalau di sini kan sumbunya N, sebenarnya tinggal dikalikan dengan delta X dan X awal gitu ya, untuk menentukan sebenarnya ini angka berapa. Ini angka N, selalu dimulai dari 0. Oke. Berarti kalau itu kemudian F biru itu ini gitu. Jadi ketika X-nya adalah X akhir min jarak itu adalah tongkatnya itu, maka kita punya F biru. Nah, sementara tadi kita punya kesepakatan jika F biru lebih besar daripada F hijau, jadi jika F biru ini lebih besar daripada F hijau, maka yang dipakai adalah tongkat hijau. Ketika dipakai tongkat hijau, maka X akhirnya yang bergeser, X akhirnya bergeser, X awalnya tetap. Karena yang bergeser kan jarak awal dan jarak akhir sekarang menjadi tongkat hijau, jadi menjadi tongkat hijau. Jika tidak, maka jika tidak berarti tongkat biru yang dipakai. Ketika tongkat biru, maka X awalnya yang bergeser ke sini. Gitu. Jadi tongkat hijaunya dibuang, jadi X awalnya bergeser ke sini. Jadi tinggal yang biru dipakai. Begitu. Itu diiterasi terus begitu sampai X akhir X awal itu lebih kecil daripada selisih. Baru dia berhenti, kemudian kita akan menampilkan X awal dan X akhir dan kita lihat selisih jaraknya. Selisih ini sebenarnya kan ya 100% dari jarak tadi kan 62% ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Sebelum kita melihat hasilnya, kita bandingkan dulu dengan bagaimana kalau misalkan kita mencari lembah. Kalau kita mencari lembah, sebenarnya persamaannya tadi kan kita sudah lihat ya, sudah tahu bahwa persamaannya adalah persamaan plus. Kalau ketika ini plus, maka ini jadi lembah. Kalau misalkan ini minus, maka dia akan jadi puncak gitu. Oke, sekarang kita bicara yang ini. Ini kasusnya sama. Jadi tongkatnya itu jaraknya adalah 62% dari selisih X akhir minus X awal. Kemudian kita menghitung X-nya, jarak tongkatnya, panjang tongkatnya itu adalah panjang X-nya dari tongkat itu adalah X awal ditambah jarak sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita punya F hijau. F hijau sekarang ada di sini. Kemudian kita punya F biru ada di sini. Nah, tinggal di syaratnya terbalik. Jadi kalau misalkan tadi F biru lebih besar, sekarang syaratnya F biru lebih kecil. Nah, sementara di sininya sama. Jadi ini akan menentukan apakah tongkat biru atau apakah tongkat hijau, apakah tongkat biru yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan tongkat hijau yang dipakai, maka ini X akhirnya pindah ke sini. Kalau misalkan tongkat biru yang dipakai, maka X awalnya pindah ke sini. Begitu. Oke. Kalau misalkan ini dijalankan, nah ini skripnya akan ada di bagian penjelasan, monggo untuk bisa diuji coba. Kalau ini kita running, nah untuk yang puncak kita lihat bahwa jaraknya ini tadi tongkatnya tadi ya, panjang tongkatnya makin mengecil.
makin kecil sampai akhirnya panjang tongkatnya dengan selisihnya itu dia sudah di bawah selisih gitu kan ya. Ini selisihnya kan tadi kita sudah pakai 0,1, selisihnya dibuat berapa terserah kita gitu ya, terserah kita. Jadi delta x nya adalah 0,5, jadi ini adalah delta x nya 0,5, kemudian jumlah n nya adalah 60, ini kan jumlah n nya 60, maka puncak ini itu nilai adalah ini kan x awal dan x akhirnya sudah sangat dekat gitu ya, selisihnya adalah 0,1 begitu. Jadi ini selisihnya adalah 0,09. Ini bisa kita buat lebih kecil lagi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai puncaknya adalah ya kita buat aja ini jumlah dibagi 2. Jadi tengah-tengah itu. Tapi ini kan sudah kecil karena kita sudah mencari selisih 0,1. Bisa nggak ini lebih kecil lagi? Ya bisa sekali. Cuma memang iterasinya nanti ini menjadi makin banyak. Ini kita lihat bahwa tongkatnya atau jaraknya, panjang tongkatnya tadi sudah makin kecil, makin kecil, makin kecil. Bagaimana dengan yang minimum? Sama dengan yang minimum kita buat mekanisme sama, selisihnya juga 0,1, x awalnya juga min 10, jadi 0 di sini itu adalah 0n ya, jadi n nya ini adalah 60, jadi sampai 60 berarti di sini x awal ini kalau misalnya kita konversi n ini dengan x, maka di sini adalah min 10 begitu. Jadi kita ketemu nilai x beneran, x awal dan x akhir di ujungnya ini adalah di sini begitu, dengan selisihnya adalah 0,09 karena memang dia lebih kecil daripada selisih yang error yang kita delta yang kita tentukan begitu. Jadi cukup sederhana logikanya dan skripnya seperti ini untuk mencari nilai minimum, ini untuk mencari nilai maksimum begitu. Nah sebaiknya tidak keliru untuk mencari minimum dan maksimum karena mana tongkat biru dan tongkat hijaunya nanti jadi keliru. Jadi jangan sampai keliru untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Bagaimana kita bisa memperkirakan? Nah itu yang menarik. Jadi ketika kita memprediksi bahwa ini kita sedang mencari maksimum, maka F biru apabila lebih besar daripada F hijau, maka persamaan ini. Jadi kalau misalkan kita mencari minimum, maka ini kebalikannya. Demikian golden section search telah kita selesaikan pembahasan. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan menuliskan komentar apabila memang dianggap ada yang perlu untuk kita diskusikan atau ada yang perlu untuk dikritisi. Yuk sama-sama membangun komputasi Indonesia untuk menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.